طهر الأخلاق والصيام يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المحاجر وفقه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفروعه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliku bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliku bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, seluruh para habaib, wabil khusus ada Habib Alwi Al-Lebar, Al-Habib Taufik As-Sagaf, Rasulul Walid Habib Kamil As-Sagaf, wa jamil hadirin, Imam Ustadz Irsyad, Dr. Abdul Rahman, wa seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini bertepatan juga dengan Hari Pahlawan, dan juga di bulan ini juga Milad Al-Khairat yang ke 94 tahun. 94 tahun. Insya Allah nanti juga kalau YPI hari jadinya kita coba bahas juga secara khusus ya. Kalau di Ternate ada YPI juga, itu lebih tua juga tahunnya. Berdirinya YPI di Maluku Utara khususnya Ternate itu lebih awal ya. Setelah itu Al-Khairat. Nah, di pertemuan kali ini sekaligus juga Hari Pahlawan, karena memang pendiri Al-Khairat, guru tua, adalah pahlawan nasional di bidang pendidikan ya. Jadi Al-Khairat sudah berumur 94 tahun. Awal didirikan tahun 1530 Masehi.
tajuk yang diangkat di Milad Al-Khairat tahun ini itu adalah aktualisasi nilai perjuangan guru tua. Kurang lebih judulnya seperti itu. Nah, aktualisasi ini kan artinya kalau bahasa Arab tatbiq ya, atau tahqiq, mewujudkan perwujudan ya nilai-nilai perjuangan guru tua. Jadi yang diperjuangkan oleh guru tua yang pertama tentu berkaitan dengan beliau ingin menghilangkan kebodohan di tengah-tengah umat dan mengembangkan pendidikan Islam. Itu bisa kita ketahui dari syair-syair beliau, karena guru tua ini juga seorang sastrawan yang banyak menggubah syair-syair. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, an-nasu a'da'u ma jahilu, musuh terbesar manusia adalah kebodohan. Itu kalau kita maknai secara konteks. Guru tua mengembangkan sekolahnya, madrasah yang dikenal dengan Madrasah Al-Khairat. Di masa perjuangan beliau itu ada 420 sekolah di masa guru tua. Madrasah Al-Khairat pada waktu itu 400, kurang lebih 420 yang tersebar di Indonesia Timur, khususnya mulai dari Sulawesi, Maluku, Kalimantan juga masuk, bahkan sampai ke Papua. Data terakhir yang kami ketahui sekarang, cabang Al-Khairat itu mulai dari madrasahnya, pesantrennya, perguruan tingginya, itu kurang lebih sudah mencapai 1.700 sekian cabang. Dan itu salah satu lembaga pendidikan yang terbesar di Indonesia, mungkin juga di Asia Tenggara, mungkin juga se-Asia. 1.700 sekian. Nah, guru tua mengembangkan madrasah Al-Khairat ya, tujuannya tidak lain adalah apa? Untuk mengembangkan pendidikan Islam dan menghilangkan kebodohan di tengah-tengah umat. Nah, madrasah itu sendiri artinya adalah tempat untuk belajar. Madrasah artinya adalah tempat untuk belajar. Dia akar kata dari fi'il madi darasa yadrusu, darsan artinya belajar, diambil dari bahasa Arab. Madrasah isim makan, keterangan tempat, kata benda keterangan tempat, dari kata darasa yadrusu. Makanya guru juga disebut mudarris, orang yang mengajar. Pelajaran disebut dengan darsun, jamaknya durus. Isi makannya madrasatun, tempat untuk belajar. Kalau ditinjau sejarah madrasah pertama kali di Indonesia, madrasah pertama kali di Indonesia itu adanya di Minangkabau, didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad tahun 1909 Masehi. Kalau Al-Khairat 1930. Kalau YPI berapa YPI? 1920-an ya. Tuh. Lebih lama lagi itu. YPI yang sekarang Islami, cabang sekolah ada Islamiyah 1, 2 dan seterusnya, SMP Islam, SMA Islam, ada banyak ke cabang-cabang.
Jadi madrasah cenderung kepada pendidikan agama Islam, yang disebut dengan madrasah. Yang pertama kali di Minangkabau tahun 1909 didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad, namanya Madrasah Adabiyah. Itu madrasah pertama di Indonesia. Kemudian kalau ditinjau dari sejarah Islam, madrasah itu dalam tanda kutip tempat untuk belajar ilmu agama itu pertama kali ada di kota Makkah di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika wahyu Allah turunkan kepada Rasul Al-Quran, di masa itu Nabi kumpulkan beberapa sahabat, mereka belajar di satu tempat, rumah dari salah satu orang sahabat yang namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Itu madrasah pertama dalam tanda kutip kegiatan belajar mengajar ilmu agama Islam. Guru pertamanya Nabi Muhammad SAW, disebut Al-Muallim Al-Awwal. Al-Muallim Al-Awwal. Setiap wahyu yang diturunkan berupa ayat Al-Quran, Nabi terangkan kepada sahabat di rumah Al-Arqam, sehingga diistilahkan dengan Darul Arqam. Itu adalah lembaga pendidikan Islam pertama, Darul Arqam. Sejarawan menyebut dengan kutab. Kutab tempat belajar membaca dan menulis, disebut dengan kutab. Setelah itu Nabi hijrah ke kota Al-Madinatul Munawwarah. Masjid Nabi menjadi lembaga pendidikan. Di situ ada kegiatan ceramah, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, ada kajian fikih. Di masa itu secara apa? Secara praktek, belum tersusun ilmu itu secara sistematis, tapi sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran beserta tafsirannya, kemudian hadis dengan penjelasannya, hukum dengan keterangannya, dan juga kegiatan membaca, belajar membaca dan menulis sudah diadakan di Masjid Nabawi. Bahkan ada komunitas yang bermukim di situ untuk belajar, yang kita kenal dengan Ahlu Suffah. Nah, mereka tinggal di situ, kegiatan belajar, ibadah di Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejarawan mengistilahkan dengan kutab. Jadi lembaga pertama pendidikan Islam, atau kita sebut madrasah dalam tanda kutip, itu pertama di Makkah, Darul Arqam, kemudian keduanya di Masjid Nabawi di kota Madinatul Munawwarah. Waktu berjalan, yang terkenal dalam sejarah Islam disebut dengan madrasah. Kalau disebut dengan universitas, itu sudah ada terlebih dahulu di Tunisia, yang disebut dengan Al-Jami'atu Zaituniyah. Itu paling awal, dan sampai saat ini masih ada. Itu universitas tertua di dunia dan masih eksis sampai saat ini. Kemudian ada di Maroko, namanya Al-Qarawiyyin, yang didirikan oleh seorang perempuan namanya Fatimah Al-Fihri. Kemudian yang di Mesir, Al-Azhar. Nah, itu termasuk lembaga-lembaga pendidikan Islam tertua, tapi dalam bentuk universitas. Tapi kalau dalam bentuk madrasah,
Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, madrasah pertama dalam sejarah Islam yang diartikan madrasah yang nanti berkembang menjadi madrasah modern yang saat ini kita kenal, itu pertama kali didirikan di kota Naisabur. Di masa Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi lahir tahun 384 Hijriah. Madrasah tersebut dinamakan Al-Madrasah Al-Baihaqiyah. Baihaq nama tempat. Itu di kurun abad 3 sampai kisaran abad 4 Hijriah. Tidak jauh dengan masa Imam Baihaqi. Setelah itu yang populer di dunia secara internasional, yang nanti menjadi contoh madrasah modern dunia, bahkan menjadi contoh sekolah modern di dunia, adalah Al-Madrasah An-Nizamiyah yang ada di wilayah Baghdad dan cabang-cabangnya di sekitarnya. Itu didirikan oleh salah seorang amir namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk lahir kisaran tahun 408 Hijriah. Beliau mendirikan madrasah modern yang di situ ada perpustakaan, bahkan menjadi perpustakaan terlengkap di masanya. Kurang lebih ada sekitar 10.000 jilid lebih buku. 10.000 jilid. Akthar, ya, lebih. Disediakan juga asrama bagi para penuntut ilmu, maskan. Disediakan mat'am, tempat makan bagi para penuntut ilmu. Kemudian ada silabus, ada kurikulum, sangat modern di zamannya itu, sehingga diklaim sebagai sekolah modern pertama di dunia, bukan hanya madrasah. Namanya Al-Madrasah An-Nizamiyah. Sekolah ini pertama kali dibuka pada tahun 459 Hijriah. 459 Hijriah. Dan sekolah ini khusus mengembangkan mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, dan at-tariqah as-sufiyah, ahli sunnah wal jamaah. Sama seperti Al-Akhirat, ya, guru tua sudah membuat satu manhaj dari madrasah Al-Akhirat. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah, berfikih mazhab Syafi'i, berakidah al-Asy'ariyah, karena beliau mengutip syair, kun asy'ariyan fi i'tiqadik fa innahu huwa al-manhalu sufi anizaigi wal kufri. Kalian harus berakidah Asy'ariyah. Itu kutipan dari syairnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dikutip oleh guru tua. Dan bertariqah sufiyah, tariqah Sadah Ali Ba'alwi. Itu kesamaan antara Al-Madrasah Nizamiyah dengan Al-Khairat. Sama-sama mengembangkan mazhab Syafi'i di bidang fikih, akidah Asy'ariyah, dan tariqah sufiyah. Yang menarik itu madrasah Nizamiyah, tenaga pengajarnya itu ulama-ulama yang sangat terkenal, yang keilmuannya diakui. Di antara tenaga pengajar yang mengajar di Al-Madrasah An-Nizamiyah itu, yang pertama Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Beliau yang menulis kitab Al-Muhadzab yang nanti diterangkan oleh Imam Nawawi berjudul Al-Majmu'. Kemudian beliau yang menulis kitab At-Tanbih. Al-Imam Al-Thaqaf mengatakan, man lam yaqra Al-Muhadzab lam ya'rif qawaid al-madhhab. Orang yang tidak pernah membaca kitab Muhadzab, dia tidak akan mengetahui kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Imam Thaqaf juga mengatakan, wa man lam yaqra Tanbih laisa binabi. Orang yang tidak pernah membaca kitab Tanbih,
dia bukan orang yang cerdas. Nah, kedua kitab ini adalah tulisan dari Al-Imam Abu Ishaq Syirazi, yang kurang lebih beliau mengajar selama 4 tahun. Di antara tenaga pengajar Al-Madrasah Nizamiyah lainnya adalah Ibnu Zawzi Al-Baghdadi. Walaupun beliau bermazhab Hambali ya, tapi pernah mengajar di Al-Madrasah Nizamiyah. Beliau ulama kelahiran tahun 510 Hijriah. Wafat 597 Hijriah. Yang menulis kitab Sifatus Safwah, Talbisu Iblis, Al-Muntazam, dan banyak karya-karya lainnya. Tenaga pengajar lainnya yang mengajar di Al-Madrasah Nizamiyah adalah Imam Haramain, Al-Imam Juwaini Abul Ma'ali, yang tidak lain beliau adalah salah satu gurunya Imam Ghazali, bermazhab Syafi'i. Beliau yang menulis kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, yang nanti diringkas oleh murid beliau Imam Ghazali, berjudul Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Dan diantara yang mengajar di Madrasah Nizamiyah lainnya adalah pengarang kamus Al-Muhit, tidak lain adalah guru dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bernama Al-Imam Fairuz Abadi. Riwayah pernah mengajar juga di Al-Madrasah Nizamiyah. Dan juga ada Imam Abu Bakar Al-Qaffal Asy-Syashi, salah satu ulama pakar mazhab Syafi'i. Jadi semua ini ulama mazhab Syafi'i, kecuali tadi Ibnu Zawzi Al-Baghdadi, ya beliau Hambali. Dan guru yang paling terkenal di madrasah tersebut tidak lain adalah Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Al-Imam Ghazali mengajar di Madrasah Nizamiyah. Antum bisa bayangkan ini tenaga pengajarnya, ulama-ulama kaliber dunia fi zamanihim, di zaman mereka tuh. Imam Ghazali mengajar selama 4 tahun di Al-Madrasah An-Nizamiyah. Ini menjadi salah satu madrasah paling populer di dunia di zamannya, mengembangkan mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, thariqah Sufiyah. Nah, alumni yang lulus di madrasah tersebut yang kelak menjadi ulama besar ada banyak, tapi 3 nama ini sudah cukup mewakili. Alumni dari Madrasah Nizamiyah ada Al-Imam Ibnu Asakir, yang menulis kitab Tarikh di Masqah, kelahiran tahun 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Dan juga alumni dari Madrasah Nizamiyah, ulama besar yang diberikan julukan Sultanul Ulama, rajanya para ulama di zamannya, yaitu Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, juga alumni dari Al-Madrasah An-Nizamiyah. Dan juga ada ulama bernama Ibnu Rafi' Al-Asadi, juga alumni dari Al-Madrasah An-Nizamiyah. Nah, ini sejarah madrasah, ditinjau dari sejarah madrasah di Indonesia maupun di dalam sejarah Islam. Itu secara ringkas demikian. Yang kedua, nilai perjuangan guru tua yang kedua adalah beliau mengkaderisasi para ulama, para dai, dan bahkan pejabat-pejabat negara yang nanti memberikan manfaat bagi umat. Itu visi misinya guru tua, atau termasuk nilai perjuangan dari guru tua. Ini beliau lakukan semata-mata karena memang menjalankan perintah agama. Kita kenal ada satu riwayat yang populer, khairun nas anfa'ahum linnas, ya, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, ini hanya bisa tercapai dengan adanya pengkaderan, karena dari situlah akan memberikan manfaat kepada umat. Dalam riwayat yang lain disebut al-khalqu kulluhum iyalullah
wa ahabbu khalqihi ilaihi anfa'uhum li'iyalih. Semua makhluk itu adalah keluarganya Allah, dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah yang paling besar manfaatnya bagi keluarganya Allah, yaitu bagi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengkaderisasi banyak tokoh-tokoh penting dalam sejarah pendidikan Islam. Di antaranya ada murid beliau yang hijrah sampai ke Malang, ya, namanya Ustadz Abdullah Awad Abdun, yang mendirikan pesantren Darut Tauhid di Malang. Itu adalah salah satu contoh pengkaderan yang berhasil dari guru tua. Murid beliau bahkan membuat pesantren yang nanti juga melahirkan para ulama. Sampai sekarang pesantrennya masih ada di Darut Tauhid Malang. Walaupun namanya itu yang menamakan Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, tapi sanad ilmunya pendiri Darut Tauhid itu kembali ke guru tua, guru utama beliau, karena beliau belajar kepada guru tua, dan juga hijrah ke Malang belajar kepada pendiri pondok pesantren Darul Hadis yang sekarang ini namanya pesantren Darul Hadis, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, beserta putra beliau Profesor Dr. Al-Habib Abdullah ibn Abdul Qadir Al-Faqih. Itu contoh salah satu murid guru tua yang menjadi ulama, bahkan mendirikan pesantren. Beliau juga mencetak banyak tokoh-tokoh, bukan hanya di bidang agama tapi di pemerintahan, ya. Ada beberapa nama yang disebut, bukan hanya di Maluku Utara tapi sampai di Sulawesi dan sekitarnya. Bahkan banyak murid beliau juga secara tidak langsung karena kagum dengan cara dakwah beliau, banyak yang menamakan sekolah mereka dengan Al-Khairat. Di Jakarta itu ada di Condet, ada madrasah, ya, namanya Al-Khairat juga, walaupun tidak punya hubungan struktural dengan akhirat yang pusatnya di Palu. Pusatnya kan di Palu. Itu didirikan oleh Habib Syekh Al-Jufri. Ada juga di Bekasi madrasah dan pondok pesantren Al-Khairat, pimpinan Habib Nagib Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Walaupun tidak ada hubungan, tapi yang menamakan itu, ada yang mengatakan itu gurunya Habib Nagib, yaitu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, dinamakan Al-Khairat. Tuh. Saya dulu masih kecil sering baca buku karangan salah satu pengajar di Al-Khairat Bekasi, namanya Al-Habib Muhammad Fad'at. Itu penulis buku dulu, kisah-kisah Rasulullah, terjemahan, ya. Itu sering saya baca tuh, dijual di toko buku sini. Nah, itu dinamakan Al-Khairat. Dan masih banyak lagi yang kagum dengan dakwanya guru tua. Salah satunya adalah Al-Habib Taufik As-Segaf Pasuruan. Itu sangat kagum dengan metodologi dakwanya guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Nah, jadi beliau yang kedua, nilai-nilai perjuangan beliau yang kedua adalah mengkaderisasi adanya para ulama, para dai dan tokoh-tokoh yang bermanfaat bagi umat. Yang ketiga, beliau menanamkan jiwa nasionalisme kepada para murid. Bisa dilihat dari syair-syair beliau yang menggambarkan tentang kecintaan beliau terhadap tanah air. Nah, jadi bukan hanya mengajarkan agama, tapi mengajarkan cinta tanah air. Syair yang terkenal tuh, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal baydha'u. Setiap bangsa punya simbol kemuliaan. Simbol kemuliaan kami merah dan putih. Bahkan riwayat yang sampai kepada kami
yang mengusulkan bendera itu berwarna merah putih adalah guru tua. Beliau kirim surat kepada sahabat terdekat beliau, pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, untuk memberikan saran kepada presiden pertama waktu itu, Insinyur Soekarno. Waktu itu masih belum merdeka ya. Ada konferensi di Surabaya kalau tidak salah itu, Nahdlatul Ulama. Guru tua memberikan kiriman surat mengusulkan bendera Republik Indonesia. Pada waktu itu belum ada benderanya, itu berwarna merah dan putih. Walaupun ini terjadi polemik, tapi guru-guru kami menyampaikan hal demikian. Dan hubungan antara guru tua dengan Kiai Hashim Asy'ari itu sangat dekat. Bahkan pernah guru tua tinggal di Jombang, di tempatnya Kiai Hashim Asy'ari, dengan waktu yang cukup lama di situ. Dan mencintai tanah air itu memang ajaran agama Islam. Kalau para ulama mengatakan hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu bahasa para ulama sejak dahulu. Bahkan Habib Salim bin Jindan itu meriwayatkan satu riwayat dari sahabat bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas yang meninggal di Cina, kuburannya di Cina ya. Ada yang percaya kuburannya di Cina, ada yang macam-macam lah. Ada yang menyebarkan rumor biar travel laku, kalau ada kuburan sahabat kan di sana. Tapi ada juga yang sejarawan meyakini memang kuburannya di sana. Ada 2 orang sahabat yang dikuburkan di Cina. Yang satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang satu saya lupa nama persisnya, Zaid bin Qais atau Qais bin Zaid. Namanya saya lupa ya, tapi namanya antara Zaid bin Qais atau Qais bin Zaid. Itu dikuburkan di Cina. Habib Salim bin Jindan, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan itu meriwayatkan satu riwayat dari Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas mengatakan, "Allimu abna'akum siyaral abtal." Ajarkanlah kepada anak-anak kalian sejarah para pahlawan. Sejarah para pahlawan. Bisa pahlawan nasional, bisa juga pahlawan keagamaan. Kedua-duanya pahlawan. Saya pernah baca satu buku tulisan Profesor Muhammad Ismail berjudul Heroes of Islam, pahlawan-pahlawan Islam. Buku berbahasa Inggris. Saya hanya bisa baca, gak bisa ngomong. Baca tahu sedikit lah. Waktu umroh beli buku itu, penasaran saya, Heroes of Islam, pahlawan-pahlawan Islam. Ternyata ketika saya baca, dibahas sahabat Nabi, yang dibahas Ahlul Bait Nabi, kemudian sampai ke masa Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada juga namanya di Aljazair ya, seorang guru tariqah mursyid tapi jadi pahlawan agama dan pahlawan nasional karena berperang menghadapi Perancis. Namanya Syekh Abdul Qadir, seorang mursyid tapi ikut perang. Dan ulama yang semacam ini banyak. Nah, mereka pahlawan agama dan pahlawan nasional. Nah, itu bukunya berjudul Heroes of Islam ya, pahlawan-pahlawan Islam. Nah, ini aktualisasi nilai perjuangan guru tua yang ketiga, yaitu beliau menanamkan jiwa nasionalisme kepada murid-muridnya. Dan yang keempat, beliau ingin melahirkan generasi yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Itu bisa kita lihat di syair-syair beliau.
Beliau membangun madrasah yang namanya Al-Khairat. Itu sendiri artinya apa? Kebaikan-kebaikan. Arti Al-Khairat itu kebaikan-kebaikan. Bahkan ketika beliau dirikan Al-Khairat, sebelum menamakan dengan Al-Khairat, ada yang mengusulkan, kasih nama saja dengan nama marga, Madrasah Al-Jufri, atau dinamakan dengan nama engkau, Madrasah Al-Habib Idrus. Beliau gak mau. Beliau mengatakan, saya bangun madrasah ini bukan untuk keluarga saya, bukan untuk saya pribadi, tapi saya bangun ini madrasah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dipilihlah nama Al-Khairat. Dan itu di dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan tentang makna tersebut. Fastabiqul khairat. Maka hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan-kebaikan. Nah, jadi beliau punya harapan dengan mendirikan madrasah Al-Khairat, dan beliau berjuang di dalam dakwah ini, dalam pendidikan ini, tujuannya untuk mencetak generasi yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Makanya beliau buat syair, ilal ilmi ad'u wattuqa kullu muslimin bihali wa mali. Aku mengajak umat kepada ilmu dan ketakwaan dengan keadaanku dan hartaku. Itu tujuan beliau, mencetak generasi yang berilmu. Ini yang pertama. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah dengan ilmu. Tapi ilmu saja tidak cukup. Makanya beliau tambahkan takwa. Selain saya mengajak kalian kepada ilmu, saya mengajak kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga menambahkan, tidak sebatas ilmu saja atau takwa saja, tapi yang ketiga tidak kalah pentingnya, yaitu kalian harus berakhlak mulia. Bil ilmi wal akhlaqi idrakul munah, in rumta ilma la takun mutakabbira. Itu syairnya guru tua. Dengan ilmu dan akhlak mulia, kalian akan menggapai cita-cita yang kalian cita-citakan. Namun jika kalian telah menggapai ilmu, telah mendapatkan ilmu, janganlah kalian menjadi orang yang sombong. Nah, jadi ilmu ini gak akan bisa memberikan manfaat kalau tidak dihiasi dengan akhlak dan adab yang mulia. Makanya ulama terdahulu itu diriwayatkan, Imam Syafi'i waktu masih usia muda, Imam Malik memberikan wasiat kepada Imam Syafi'i, ya Muhammad, ij'al ilmaka milha waj'al adabaka daqiqa. Wahai Muhammad, jadikanlah ilmu kamu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Artinya garam secukupnya, tepung itu yang harus diperbanyak, yaitu akhlak dan adab. Akhlak yang mulia dan adab. Ada juga salah satu murid Imam Malik bernama Abdullah ibn Wahab. Ia mengatakan, sahabtu al-Imam Malik ishrina sanatan, fi riwayah ishrina ama. Saya belajar kepada Imam Malik selama 20 tahun. Belajar 20 tahun. Tuh. 19 tahun saya belajar ilmu akhlak dan adab. 1 tahun saya belajar ilmu. Bayangkan 19 tahun habis dengan belajar adab dan akhlak. 1 tahun belajar ilmu. Hal yang sama pernah dinyatakan oleh
Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Beliau mengatakan, ta'allamtu al-adab salafina sanatan wa ta'allamtu al-ilma ishrina sanatan. Saya belajar adab 30 tahun dan saya belajar ilmu 20 tahun. Jadi belajarnya 50 tahun. Ya itulah seorang mukmin sejati, belajar gak ada henti sampai meninggal baru selesai. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga masuk ke liang lahat. Sa'id bin Zubair mengatakan, la yazalu ar-rajulu 'alima ma ta'allama fa idza taraka al-'ilma wa zanna annahu qad istagna wa iktafa bima 'indahu kana ajhal ma yakun. Senantiasa orang itu berilmu kalau dia terus konsisten belajar tanpa henti-hentinya. Jika dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka sungguh dia adalah orang yang paling bodoh. Al-ilmu kathir wal umru qasir. Ilmu banyak, umur kita singkat. Gak ada satu orang mampu menguasai semua ilmu kemudian selesai sudah ilmu itu. Gak, justru ketika makin memperdalam ilmu, makin banyak yang tidak dia ketahui. Nah, itu prinsip di dalam ajaran agama kita, tidak pernah puas dengan ilmu. Ada yang mengatakan ke Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, kenapa engkau ini sangat cinta dengan ilmu sampai sudah jadi imam besar tetap selalu terus belajar, dengar ada guru di sana tetap belajar. Kata Imam Syafi'i, sebab orang yang tidak mencintai ilmu la khaira fihi, orang itu gak ada kebaikan sama sekali. Jadi kalau ada orang gak suka ilmu, itu kata Imam Syafi'i, itu orang la khaira fihi, gak ada kebaikan di dalam dirinya. Makanya Nabi memberikan pesan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibba wala takun khamisa fatahlik. Jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau memang berilmu, kita sudah usaha belajar dan seterusnya. Ilmu ini kan rizki juga. Jangan kepedean, ini saya bisa alim karena saya rajin belajar. Nah, kalau Allah gak izinkan gak bisa. Azza rizqun min Allah. Semua kenikmatan, keberhasilan yang kita gapai semua min fadlillah. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita. Sekalipun usaha itu sesuatu yang harus kita jalani, tapi hasilnya itu yang beri Allah. Kata Nabi, jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau tidak mampu, opsi kedua ada, muta'allimah, jadi orang yang senang belajar. Orang yang datang belajar, sekalipun nanti dia tidak paham, tetap ada nilai kebaikan karena dia sudah usaha. Dia jalankan hukum yang ternyata tidak sesuai dengan ilmu, dia tidak berdosa. Karena kenapa? Dia sudah mau belajar tapi belum paham, di luar kemampuan dia. Tapi kalau ada orang yang tidak mau tahu, tidak mau belajar dan tidak mau tahu dengan ilmu, ibadahnya keliru, dia kena dosa. Kenapa? Karena dia belum mau belajar, tidak ada usaha. Dulu dikisahkan dalam kitab, ada satu kitab kisah-kisah para ulama, Al-Fawaid Al-Mukhtarah, itu dari keterangan Habib Zain bin Smith, ya, yang ditulis oleh murid beliau Habib Ali Baharun. Satu ulama datang ke tempat satu tokoh ahli ibadah. Ini orang terkenal ahli ibadah, ini orang alim, ini datang silaturahmi kepada ahli ibadah tersebut.
tiba waktu sholat, yang ahli ibadah ini sudah ibadah puluhan tahun, saya tidak tahu berapa, 60 tahun atau 40, pokoknya sudah cukup lama dia ibadah di situ sebagai seorang abid. Orang alim ini ketika wudhu dengan ahli ibadah tersebut yang sudah beribadah puluhan tahun dan memang tidak mau belajar, sudah kepedean dengan dirinya, dengan ibadahnya, ternyata waktu wudhu tidak mengusap, tidak membasuh kepala, hanya wajah, tapi kepala gak dibasuh. Orang alim ini yang ahli fikih, dia lihat, dia bilang, habis ini wudhu kamu tidak basuh kepala tadi wudhu. Dia bilang sunnah hukumnya. Kata orang yang ahli ilmu ini, membasuh kepala di dalam wudhu hukumnya wajib, bukan sunnah. Gak ada di mazhab kita, bahkan mazhab yang lain menyatakan membasuh kepala itu hukumnya sunnah, tidak ada. Semuanya sepakat hukumnya wajib. Tapi ahli ibadah ini menganggap itu sunnah. Ditanya oleh ahli ilmu, sudah berapa lama kamu wudhu tidak mengusap kepala? Ya selama saya ibadah di sini puluhan tahun. Kalau begitu kamu sholat kembali selama puluhan tahun itu, karena sholat kamu tidak sah. Sebab apa? Tidak mengusap kepala dalam wudhu. Nah kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas terkecuali dia berwudu. Miftahus shalah al-wudu, pembuka salat adalah wudu. Disuruh mengulang salat yang wudunya tidak sah tadi puluhan tahun, diulang kembali. Nah ini sebabnya apa? Dia tidak mau tahu, tidak mau belajar. Tapi kalau ada orang yang sudah belajar, berusaha, tapi mungkin dia tidak tahu bab itu, dimaafkan. Karena kenapa? Dia sudah berusaha belajar. Nah ini bedanya. Sama orang baca Al-Quran, kasihan, dia baca salah, yang namanya juga masih belajar, dapat pahala bukan dapat dosa. Yang membaca Al-Quran, yang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang membaca Al-Quran kemudian keliru, dia mendapatkan dosa, itu bagi orang yang memang sudah mahir di dalam membaca Al-Quran, sudah tahu hukum membaca Al-Quran, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi dia malas menerapkan hukum bacaan Al-Quran yang benar, sehingga dia baca main asal baca, dia berdosa. Karena dia sudah mampu. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, bagi yang sudah mampu, yang paham ilmu tersebut. Nah itu. Jadi yang belajar, sekalipun dia belum tahu satu bab tertentu, maka dimaafkan. Nah, jadi ilmu, taqwa dan adab itu yang diajarkan oleh Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau juga seorang revolusioner ya, di dalam dunia pendidikan. Coba antum lihat, beliau sebut murid-muridnya bukan murid, tapi beliau sebut abna. Abna artinya apa? Anak. Anak-anak laki-laki. Perempuannya banat. Abnaul khairat, banatul khairat. Jadi guru tua menganggap murid ini adalah anak, bukan sebagai murid. Karena biasanya kalau dianggap murid, nanti kalau sudah lulus, selesai. Ada istilah alumni. Kadang alumni ini sudah hebat, sudah bisa bikin sekolah sendiri, sudah gak mau butuh lagi sama guru, hilang. Tapi ketika diistilahkan dengan anak, abna atau banat, maka ini bagaikan hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Kalau hubungan ayah dengan anak, anak dengan orang tua, sampai kapanpun tidak akan terputus. Bukan hanya di dunia, tapi juga sampai
akhirat. Itu harapannya guru tua. Jadi ada hubungan emosional. Ya, pesan yang ingin disampaikan guru tua, saya adalah orang tua kalian yang nanti saya tanggung jawab juga kepada kalian sampai di akhirat. Karena kalian anak saya. Makanya kita merasakan, sekalipun kita tidak pernah bertemu langsung dengan beliau karena masanya sudah meninggal sudah cukup jauh ya, tahun 60-an mungkin ya meninggal. Tapi kita hanya mengenal beliau lewat foto. Ada foto beliau. Namun ketika kita belajar di akhirat, kesannya seakan-akan beliau itu orang tua kita yang hidup di masa kita. Ya, gak terasa jarak antara kita dengan beliau cukup jauh. Seakan-akan beliau itu ada hadir, dan kesannya beliau sebagai orang tua, bukan sebagai guru. Kesannya secara emosional kita merasa seperti kita ini anak-anak beliau. Itu luar biasa ya, istilah yang dibuat oleh guru tua ini tidak main-main, pasti ada bisyarah. Makanya beliau sebut abnaul khairat, banatul khairat. Dan ini tidak menutup kemungkinan bukan hanya kepada yang belajar saja di akhirat kemudian disebut dengan abna dan banat. Saya rasa juga kalau pencinta beliau juga insya Allah masuk ke dalam wilayah tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Tinggal bagaimana kita cinta kepada beliau dan kita memperjuangkan nilai-nilai kebaikan yang beliau ajarkan. Insya Allah kita masuk ke dalam wilayah tersebut. Karena dulu dalam riwayat ada satu orang, ja'a rajulun ila Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, wahai Rasul, bagaimana menurutmu, kata seorang itu, nuhibbu qauman walam nalhaq bihim, atau kama qala ya, kami mencintai satu kaum, atau dia katakan uhibbu qauman, saya mencintai satu kaum, satu kelompok, satu komunitas, walam alhaq bihim, tapi saya seumur hidup belum pernah bertemu dengan mereka, tapi saya cinta mereka. Mungkin bisa saja beda generasi. Ini kaum orang-orang yang baik, sudah meninggal, mungkin dia dengar lewat sejarah, ini orang-orang soleh semua, saya cinta kepada mereka. Itu kemungkinan alasan pertama itu. Kemungkinan alasan kedua, kaum itu hidup semasa dengan beliau tapi beda jarak, beda tempat, yang mungkin sulit dia pergi ke tempat tersebut karena jarak yang sangat jauh. Tapi saya cinta mereka. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Bahkan dikatakan di dalam beberapa riwayat, kalau ada orang meninggal depan Ka'bah, lagi ibadah, tahu-tahu dia meninggal depan Ka'bah, di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Kalau dia cinta Fir'aun, dia kumpul dengan Fir'aun, sekalipun dia meninggal di depan Ka'bah. Kalau di hatinya dia cinta kepada orang solihin, dia akan berkumpul dengan orang solihin. Kalau di hatinya dia cinta kepada orang fasik, sekalipun dia wafat di depan Ka'bah, Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama dengan orang-orang fasik. Sebab hitungannya itu kedekatan di hati kita, bukan di jarak tempat. Walaupun tempat itu tempat yang ada keutamaan, tapi nilai utamanya itu di hati kita. Siapa yang kita letakkan di hati, itulah yang nanti kita berkumpul dengan mereka. Kalau kita letakkan di hati adalah kaum solihin, insya Allah kita juga akan berkumpul dengan kaum solihin. Tapi kalau di hati kita letakkan ya orang-orang fasik, maka nauzubillah min zalik, itu akan dikumpulkan dengan mereka. Nah, ini pentingnya kita duduk dengan orang-orang solihin,
dengan mencintai mereka, insya Allah kita bisa berkumpul bersama mereka. Nah, ini beberapa hal terkait milad al-khairat yang ke-94 tahun. Nah, insya Allah berikut-berikutnya kita bahas juga tentang apa miladnya YPI, ya, Yayasan Perguruan Islam yang ada di Ternate. Ya, mudah-mudahan ini bagian daripada mencintai orang-orang soleh. Ya, karena yang mendirikan Yayasan Perguruan Islam di masa lampau, ya semuanya minas solihin, minal auliya was solihin. Insyaallah kita dapat barokah mereka, amin ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadza jama' marhuma wa tafarraqna bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.